pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Subhani Talura dalam acara CKT dan Kosong Tersisa. Di sini kita kedatangan dua narasumber yaitu perempuan-perempuan hebat yang akan menemani kita dalam acara ini. Ini dia narasumber kita. Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Pemuna. Saya salah satu mahasiswa Prodi Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Saya Anini Bugis, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 Universitas Cairo International. Oke, ini dia narasumber kita yang akan membahas tentang novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan. Jadi novel ini dia berjudul Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan. Saya sudah membuat kita menjadi penasaran ya, apa itu sih Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan? Kenapa sih dia merupakan identitas dia sebagai seorang perempuan? Jadi novel ini saya belum baca habis ya, dan saya ini kakak Cynthia dan kakak Arni yang akan mengulas tentang novel ini. Saya ke kakak Cynthia ya. Jadi saya ini kakak Cynthia mencerita sedikit tentang novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan. Novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Kudus ini salah satu novel yang dia menceritakan seorang perempuan yang sangat ambisius dan berjiwa pemimpin. Dia dulu itu sangat ini dengan dunia politik. Dia juga salah satu anggota dari salah satu organisasi, kalau tidak salah anggotanya. Dan sejak muda ini dia sudah menunjukkan beberapa bakatnya dalam organisasi. Ada juga salah satu cerita yang saya sudah baca, dia itu gagal dalam hubungan keluarga. Oke, jadi saya bisa tangkap poinnya. Jadi dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan ini ada tokoh utama yaitu Suad ya. Jadi seorang Suad ini dia tuh lebih ke dunia karir ya daripada menjadi perempuan yang seutuhnya. Oke, sebelum kita berlanjut lebih jauh, saya penasaran siapa-siapa saja sih yang berperan dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan ini? Untuk berperan di dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan itu ada Suad, itu peran utama dalam novel itu. Jadi Suadinya dia adalah tokoh utama ya dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan. Oke. Di sini ada juga Abdul Hamid. Abdul Hamid ini suami pertama dari Suad. Ada juga Dr. Kamal. Dr. Kamal itu dia suami kedua dari Suad. Suad itu dia gagal dalam pernikahan pertama. Jadi Suad ini dia mempunyai dua suami. Yang pertama mantan suaminya yaitu Abdul Hamid, kemudian yang suaminya yang kedua yaitu Dr. Kamal. Ada juga Faiza. Faiza itu dia anak dari Abdul Hamid dan Suad. Jadi Suad ini dia mempunyai satu anak ya dengan mantan suaminya itu Abdul Hamid. Oke. Kita lanjut ke kakak Arni. Tadi kan kakak Cynthia sudah sempat mengatakan bahwa Suad itu dia mempunyai mantan suami ya yang bernama Abdul Hamid, dan mereka mempunyai satu anak yaitu Fauza ya kalau tidak salah. Oke, jadi saya ingin bertanya kepada kakak Arni, apa sih yang menyebab Suad itu berpisah dengan suaminya itu mantan suaminya itu Abdul Hamid? Apa sih yang membuat mereka itu berpisah? Jadi alasan pertama yang membuat Suad meninggalkan suaminya Abdul Hamid itu karena Suad merasa tertekan dan tidak bahagia dalam pernikahannya. Karena mantan suaminya Abdul Hamid itu kan memiliki pandangan yang berbeda tentang perempuan. Nah, di mana perempuan itu kan hanya tunduk dengan suami, sedangkan Suad itu kan perempuan yang memiliki karir, perempuan aktivis yang berperan di berbagai organisasi. Dia juga sebagai menjadi mantan dari calon ketua DPR. Nah, jadi Suad merasa bahwa dia tuh menikah dengan Abdul Hamid itu kayak dia tuh dibatas-batasi gitu. Jadi sehingga Suad merasa bahwa dia ini tidak bisa untuk keluar rumah dan memberikan
kayak kontribusi di luar rumah. Jadi suami itu dia merasa tertekan ya, Iya. tertekan dalam arti tidak sepemikiran dengan suaminya karena Mereka Suat sama mantan suaminya itu memiliki pandangan yang sangat berbeda. Boleh tahu itu Abdul Hamid itu dia lebih ke maksudnya hobi ya, hobi soalnya kan Suat ini dia lebih ke organisasi seorang perempuan yang ingin mempunyai karir yang lebih tinggi ya. Apa sih hobi atau apa ya? Ini hobi dari Abdul Hamid itu apa sih sehingga dia tidak bisa satu pemikiran dengan suaminya? Ya, jadi Abdul Hamid itu dia hanya memiliki hobi untuk di hiburan-hiburan saja ya. Dia memang aktif di organisasi tapi tidak terlalu Dia seperti Suat, dia lebih di organisasi yang besar. Oke, saya tangkap poinnya. Jadi yang membuat Suat dan Abdul Hamid ini bercerai karena mereka tidak sepemikiran yang seperti itu. Oke, jadi saya tangkap poinnya ya. Jadi membuat Suat dan Abdul Hamid ini bercerai karena mereka mempunyai pemikiran yang berbeda ya. Karena Suat itu dia berpikiran seperti dia lebih ke organisasi, sedangkan Abdul Hamid ini dia ke hiburannya bersama teman-temannya. Oke, jadi alasan apa sih yang membuat Suat mau menjadi? Ya, jadi alasan Suat menolak untuk menjadi ibu rumah tangga itu kan karena Suat merasa bahwa peran tersebut itu mengganggu dirinya untuk menjadi perempuan karir, di mana Suat itu kan memiliki impian dan potensi dan keinginan untuk menjadi berkontribusi di luar rumah. Sedangkan kalau menjadi ibu rumah tangga yang utuh itu kan dia itu mengurus anak, mengurus suami, belum juga mengurus dan menyumbang dalam rumah ya. Nah itu yang membuat Suat merasa bahwa dia tidak perlu untuk menjadi perempuan yang utuh. Dia hanya berfokus kepada perempuan karir. Nah itu alasan Suat tidak mau menjadi perempuan yang utuh. Oke, jadi saya bisa tangkap poinnya bahwa Suat ini dia merasa bebannya ketika menjadi perempuan yang seutuhnya, yaitu mengurus laki, mengurus anak, mengurus pokoknya banyak hal ya. Jadi itu yang membuat dia merasa beban sehingga dia lebih memilih untuk menjadi perempuan yang berkarir. Oke, saya ingin tahu apa sih yang membuat kakak Arumi dan kakak Cynthia ya tertarik untuk membaca novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan. Ini kan masih banyak novel ya. Tapi kenapa kakak Arumi dan kakak Cynthia lebih suka untuk membaca novel ini? Kalau untuk saya, kenapa saya mau membaca novel Aku Lupa Bahwa Perempuan ini? Karena di dalamnya itu dia mengisahkan tentang seorang perempuan yang sangat ambisius dan bekerja keras, dan untuk judulnya ini menurut saya sangat pas ya untuk kakak Cynthia. Oke. Kalau kakak Arini? Ya, kalau untuk saya pribadi sih saya sangat penasaran dengan buku novel ini ya, yang berjudul Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan. Nah, di situ saya merasa bahwa apa sih yang membuat perempuan ini lupa bahwa dirinya itu sebagai perempuan. Identitas ya yang itu yang paling membuat saya penasaran untuk membaca buku ini. Jadi di dalam novel ini juga tuh dia yang membuktikan bahwa perempuan itu tidak selalu bergantung pada laki-laki. Jadi perempuan itu hanya berfokus untuk mengejar karir dan berpendidikan. Jadi poinnya yaitu seorang perempuan yang dimana dia itu lebih ke karir dia daripada ke rumah tangga, karena takut diremehkan juga ya, diremehkan oleh laki-laki ya. Oke, jadi teman-teman JKT atau perempuan-perempuan yang berada di luar sana, jangan lupa untuk membaca novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan, karena di dalam novel ini dia menceritakan seorang perempuan yang lebih penting untuk mengejarkan karirnya. Kejar karir memang penting, tetapi jangan lupa bahwa identitas kita sebagai perempuan. Oke, terima kasih ya dua narasumber yang hebat yang sudah meluangkan waktu dalam acara JKT ini ya. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Dadah!